Demi mencari rezeki, seorang tukang tambal ban tega menebar paku di jalan agar pelanggannya datang lebih banyak. Tapi ketika satu nyawa nyaris melayang karena ulahnya, ia belajar satu hal. Tak ada tambalan yang bisa memperbaiki hati yang sudah rusak oleh keserakahan. Matahari siang menyengat aspal jalanan desa Karangjati. Di tikungan tua, di bawah pohon beringin yang besar, berdirilah sebuah gubuk kecil beratap seng. Di depannya terpampang papan tulisan lusuh. Tambal ban Pak Sardi. Cepat, murah, bergaransi. Pak Sardi dikenal oleh banyak pengendara. Tiap hari, motor dan mobil lewat jalan itu. Tapi anehnya, di tikungan itu, sering sekali ban kendaraan bocor. Entah karena paku serpihan koka, atau kawat kecil yang tiba-tiba menen. Dan entah kenapa, tambalannya selalu harus ke Pak Sardi, yang kebetulan berada paling dekat. Wah, rezeki nggak kemana, kata Pak Sardi. Tiap kali ada kendaraan berhenti dengan ban kempis. Dia tersenyum lebar, menampakkan gigi kuningnya. Sementara tangannya sigap mempersiapkan obeng dan tambalan karet. Namun, di balik senyum itu, ada rahasia kecil yang tak banyak orang tahu. Di balik meja kayu di bengkelnya, tersembunyi sebuah kotak kaleng bekas biskuit. Di dalamnya, tersimpan segenggam paku payung kecil yang ujungnya sudah dibengkokkan sedikit. Setiap pagi sebelum buka, Pak Sardi menyelipkan beberapa paku itu ke saku bajunya. Ketika jalan sepi dan tidak ada pelanggan datang, ia pura-pura menyapu jalan dekat tikungan. Tapi sebenarnya, ia menjatuhkan 1-2 paku di tengah jalan. Tidak banyak, hanya cukup membuat 1 atau 2 motor bocor per hari. Ah, hidup makin susah. Tambal ban sekarang banyak pesaing, gumamnya suatu hari. Kalau nunggu orang bocor sendiri, bisa-bisa anakku nggak makan. Hatinya tahu itu salah, tapi pikirannya menenangkan diri. Aku cuma bantu rezekiku datang lebih cepat. Dan begitulah. Selama berbulan-bulan, bisnisnya tak pernah sepi. Ia bahkan bisa memperbaiki atap rumahnya dan membeli televisi baru. Semua tampak lancar. Sampai suatu malam, hujan turun deras malam itu. Jalan di tikungan tua gelap gulita, hanya diterangi lampu minyak dari bengkel kecil Pak Sardi yang belum tutup. Ia baru saja selesai menambal ban mobil pickup ketika terdengar suara motor meluncur cepat. Tiba-tiba, 2R, suara ban pecah. Diikuti jeritan. Motor itu oleng dan terguling. Pengendaranya, seorang pemuda kurir makanan, terpental ke sisi jalan. Pak Sardi panik, ia berlari keluar dan menemukan si pemuda tergeletak. Kepalanya berdarah. Nakas, kamu kenapa? Pemuda itu hanya mengerang pelan, sebelum tak sadarkan diri. Beberapa warga datang, membawa korban ke puskesmas. Polisi pun muncul, menyelidiki sebab kecelakaan. Mereka menemukan paku kecil di jalan, tepat di tikungan depan bengkel. Paku payung. Pak, banyak banget di jalan sini, kata salah satu polisi sambil menyorotkan senter. Pak Sardi menelan ludah. Jantungnya berdegup kencang. Tapi ia pura-pura tidak tahu. Mungkin dari truk, Pak. Sering lewat sini bawa bahan bangunan. Polisi mengangguk singkat, lalu pergi. Namun malam itu, Pak Sardi tak bisa tidur. Setiap kali menutup mata, wajah pemuda itu muncul. Berdarah, memanggil dengan suara serak. Kenapa, Pak? Saya cuma cari makan. Keesokan harinya, ketika Pak Sardi membuka bengkelnya, hal aneh terjadi. Tidak ada satupun pelanggan datang. Padahal biasanya, baru jam 8 pagi saja sudah ada motor yang bocor. Siangnya, ia berjalan ke tikungan untuk menyapu lagi seperti biasa. Tapi begitu ia hendak menjatuhkan paku, tiba-tiba angin kencang berhembus. Daun beringin berguguran, dan terdengar suara seperti bisikan. Berhenti! Sardi, jangan lagi. Pak Sardi menoleh. Tak ada siapa-siapa, hanya dirinya dan jalan yang sepi. Tapi bulu kuduknya meremang. Ia buru-buru kembali ke bengkel. Wajahnya pucat. Sore harinya datang seorang perempuan parubaya. Wajahnya murung, pakaiannya basah oleh keringat dan debu jalan. Pak, tolong lihat ban motor saya. Bocor di tikungan tadi. Katanya lemah. Pak Sardi langsung menyadari itu, tikungan tempat ia biasa menebar paku. Tapi ketika ia mulai memperbaiki ban, matanya menangkap sesuatu di jok motor. Jaket kurir makanan. Hatinya langsung mencelos. Ini, motor siapa, Bu? Itu motor anak saya, Pak. Dia kecelakaan kemarin malam. Sekarang dirawat di rumah sakit. Saya mau ambil barangnya. Tangan Pak Sardi gemetar. Tambalannya salah arah. Keringat dingin mengucur di pelipis. Ia tak sanggup menatap perempuan itu. Cepat sembuh ya, anaknya, Bu, ucapnya pelan. Perempuan itu hanya mengangguk. Tapi sebelum pergi, ia menatap mata Pak Sardi dalam-dalam dan berkata lirih, semoga Bapak enggak ngalamin hal yang sama. Kata-kata itu menggema di telinganya lama sekali. Malam berikutnya, hujan turun lagi. Pak Sardi memutuskan menutup bengkel lebih cepat. Namun dalam perjalanan pulang dengan sepeda motornya, tepat di tikungan yang sama, terdengar suara
Krek, ban motornya sendiri bocor. Ia berhenti, turun, dan melihat paku payung menancap di ban belakangnya. Karma ini, desisnya getir, ia berjongkok, membuka alat tambalannya di bawah hujan. Tapi tiba-tiba, dari arah beringin, muncul bayangan seseorang, tinggi, kurus, dan basah kuyup. Bayangan itu mendekat perlahan. Pak Sardi mundur ketakutan. Siapa itu? Tak ada jawaban. Hanya langkah kaki berat di atas aspal basah. Sampai akhirnya sosok itu berdiri di bawah cahaya lampu motor dan wajahnya. Wajah pemuda kurir yang celaka semalam. Mata pemuda itu kosong, bibirnya bergerak tanpa suara, tapi angin membawa bisikannya. "Kenapa, Pak?" Pak Sardi menjerit dan lari tanggang-lenggang meninggalkan motornya. Keesokan paginya, warga menemukan motor Pak Sardi tergeletak di pinggir jalan. Tapi pemiliknya tak ada. Mereka mencarinya dan menemukan Pak Sardi di rumahnya. Duduk di pojok kamar, tubuh gemetar, wajah pucat seperti kapur. Sejak malam itu, ia tak lagi membuka bengkel. Kotak paku kaleng, ia kubur di bawah pohon beringin sambil menangis. "Maafkan aku," katanya berulang-ulang. Beberapa minggu kemudian, pemuda kurir itu akhirnya sadar dari koma. Ia mengalami cacat ringan di kakinya, tapi bisa berjalan lagi. Ketika kabar itu sampai ke telinga Pak Sardi, ia memberanikan diri datang ke rumah si pemuda. Dengan tangan bergetar, ia menyerahkan amplop berisi uang tabungannya. Saya yang bikin jalan itu banyak paku," ucapnya lirih. "Saya yang bikin kamu jatuh malam itu." Pemuda itu diam lama, menatapnya, lalu berkata pelan, "Saya nggak bisa balas apa-apa, Pak. Pak, tapi Tuhan pasti tahu semua." Ia menolak uang itu dan menutup pintu dengan tenang. Beberapa bulan kemudian, di tikungan tua itu berdiri papan baru bertuliskan, "Tambal ban Sardi, gratis untuk yang bocor di jalan ini." Pak Sardi kembali membuka bengkel. Tapi kali ini ia tak lagi curang. Ia menambal ban siapapun tanpa mematok harga. Kadang ia dibayar nasi bungkus, kadang hanya ucapan terima kasih. Orang-orang bilang, setiap malam, Pak Sardi selalu menyalakan pelita kecil di bawah pohon beringin sambil berdoa. Dan kadang, saat angin malam berembus, terdengar bisikan samar. "Terima kasih, Pak. Entah angin, entah apa." Tapi sejak hari itu, tak pernah lagi ada ban bocor di tikungan tua itu. Pesan moral rezeki tidak datang dari kecurangan, tapi dari kejujuran yang diuji oleh kesabaran. Sekali kita menebar kebohongan, jalan yang kita lalui akan selalu penuh duri atau paku.